نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, semoga Allah menerima amal ibadah yang kita sudah lakukan, yang sudah kita jalankan, yang sudah bergerak sejak dini hari dengan tahajudnya, istighfar, atau juga yang sudah sahur untuk mengisi hari Senin hari ini. Semoga Allah menerima semua yang sudah kita persembahkan. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, selalu kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bahasa Ustaz Abdul Wahab untuk menjaga aura keistiqomahan pengajian kita, insyaallah pada hari ini, pagi ini kita akan isi dengan beberapa perenungan kepada Allah dalam agama kita, mendalami beberapa hal yang bisa kita capai. Dan di kesempatan ini kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dari Allah, dengan lafaz dari Allah, tapi tidak disebutkan bahwa ini surat sekian ayat sekian. Hadis itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makna dan lafaz dari Allah. Bedanya dengan Al-Qur'an adalah Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, lalu Allah langsung sebutkan, letakkan ini di surat ini ayat sekian. Perbedaannya juga dengan dengan Al-Quran adalah Al-Quran satu hurufnya mendapatkan pahala 10 kebaikan, sedangkan hadis qudsi dapat pahala ketika mempelajarinya. Sekedar membaca hadis qudsi sama dengan sekedar membaca hadis yang lain. Mempelajarinya lah yang mendapatkan pahala. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dalam kitab Jami' As-Sahih Al-Bukhari, Al-Jami' As-Sahih. Di hadis ini Rasulullah menyampaikan bahwa qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, man 'adali waliyan, siapa yang memusuhi wali-waliku. Man 'adali waliyan, siapa yang memusuhi wali-waliku. Allah menyebutkan ada yu'adi. Kata kalimat ada yu'adi atau juga bentuknya menjadi adu, musuh. Yang disebut permusuhan adalah bisa dalam bentuk menyakiti, bisa dalam bentuk menolak, bisa dalam bentuk mengucilkan atau mengusir. Man adali waliyan. Lalu muncul kata-kata al-wali. Kalimat al-wali, ma'syarul muslimin, disampaikan juga oleh Allah di dalam hadis yang lain. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan, innama waliyukumullahu alladhina amanu. Kalimat wali dimaknai sebagai penolong. Berasal dari kata-kata wali, wala yali. Juga punya arti wali di sini adalah orang yang menjadi pemimpin, al-wali. Tapi yang disebut dengan wali dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah al-wali dengan makna orang-orang yang taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kewalian mereka sebagaimana Allah sebutkan juga dalam ayat-ayat yang lain, al-wali itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka bertakwa. Nah, ma'syarul muslimin, pelajaran kita sekilas pagi ini insyaallah kita akan mengupas hadis ini. Kalau kita sebutkan yaitunya hadis tentang wali. Hadis tentang wali, siapakah wali? Kemudian bahkan di hadis ini Allah menyebutkan bagaimana langkah-langkah menuju kewalian. Nah, ma'syarul muslimin, kalimat al-wali yang Rasulullah Allah sampaikan dalam hadis ini, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi wali-waliku, yaitunya para aulia Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan wali karena orang itu sudah berada di wilayah Allah. Disebut wilayah Allah, Allah sudah menjaga dia, Allah sudah memberikan kepada dia tuntunan, petunjuk, keimanan, ketakwaan. Tiba-tiba ada orang yang memusuhinya. Nah, masyarul muslimin, dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah mengatakan begini, idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril. Dipanggil Allah, wahai Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Saya sudah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fa ahabbahu Jibril. Lalu orang itu dicintai oleh Jibril. Wa nada ahlas samai. Jibril memanggil penduduk langit, mengatakan, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu. Allah sudah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fa ahabbahu ahlus sama, maka penduduk bumi pun mencintai orang tersebut. Kemudian ketika penduduk langit sudah mencintai si fulan, maka Allah wa ja'ala lahul qabula fi baina ahlil ardi. Allah memudahkan hamba yang tadi dicintai dan diterima oleh penduduk bumi. Diterima di bumi, Pak, karena sudah dijadikan oleh Allah sebagai habibnya, walinya. Nah, ma'syarul muslimin, orang yang sampai di dalam marhalah walinya ini adalah orang-orang yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan bahasa alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman kepada Allah dan yang kedua bertakwa. Di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada dua hal, Pak. Pertama bab iman, yang kedua bab fisik. Yang pertama bab hati, yang kedua bab fisik. Bab fisik, bab hatinya adalah iman kepada Allah, al-yaqin. Yang disebut dengan iman adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil jawarih. Ada keyakinan, Pak, yang kadang di kita masalah di bab keyakinan. Disebut bab keyakinan ini adalah ketika realnya, Pak, ketika sakit dia ingat Allah, Pak. Dokter hanya sekedar wasilah. Ketika dia sedang macet jalan bisnisnya, ingat Allah. Adapun modal dan konsultan bisnis hanya sekedar wasilah. Ketika dia mau mendapatkan satu jabatan, dia berusaha dengan baik, amanah. Sedangkan yang lain hanya sekedar ikhtiar manusiawi dan sekedar usaha kita, tidak menjadi tujuan patokan utama. Ada, Pak, orang yang mau buat acara besar di Batam, atau dia buat kenduri walimahan 3 hari 3 malam misal, Pak. Yang kebayang sama dia, Pak, nyari pawang hujan. Cari pawang hujan untuk apa? 3 hari ini pesta saya harus diamankan, jangan sampai ada hujan yang turun. Ma'syarul muslimin,
Yang namanya hujan yang turun dari langit hanya Allah yang bisa menurunkan dan Allah yang bisa menahannya. Allah yang bisa menurunkan dan cuma Allah yang bisa menahannya. Kita jadi makhluk ini Pak tidak bisa. Makanya kata sebagian orang, pawang hujan itu kalau disuruh berjaga di musim hujan pun dia ragu Pak. Hujan lebat lagi turun, suruh dia berjaga untuk menahan hujan di waktu itu dia ragu. Kapan dia beraninya? Ya ketika musim-musimnya lagi aman bisa bekerja. Nah, masyarul muslimin, bab keyakinan orang yang akan disampaikan oleh Allah sebagai walinya adalah orang yang yakin penuh Allah sebagai Tuhan penciptanya, orang yang yakin penuh bahwa Allah yang paling tahu dengan maslahat dan mudarat seorang hamba, dan Allah sebagai zat yang menurunkan syariat sesuai dengan kemaslahatan tersebut. Sekali lagi nih Pak, bab keyakinan adalah seseorang yang punya keyakinan penuh Allah sang pencipta. Lalu diciptakanlah makhluk dengan tujuan ibadah, zat yang paling tahu maslahat dan mudarat seorang hamba, zat yang paling tahu dengan apa yang dibutuhkan oleh hamba, lalu Allah turunkan syariat, ada perintah, ada larangan, dan yang namanya setiap syariat Allah pasti membawa kemaslahatan dan menjauhi kemudaratan. Ini bab keyakinan Pak. Maka kalau ada seorang wali, seorang yang muslim soleh, tapi ada yang diragukan Pak dalam hal ini, saya kalau enggak utang pakai cara riba, kira-kira pakai cara apa lagi saya mau jadi sukses berbisnis? Kalau tidak ada cara lain, berarti pengharaman riba ini tidak selamanya maslahat. Oh, itu udah masalah Pak. Udah masalah. Mengatakan pengharaman riba tidak selamanya membawa maslahat bagi seorang hamba. Ini berarti meragukan syariat yang sudah Allah turunkan. Ketika ada orang yang meragukan, berarti babnya di keyakinan Pak. Bab keyakinan. Nah, masyarul muslimin, bahkan lebih detail lagi bab keyakinan ini yang tertuang dalam Al-Asmaul Husna. Rasulullah mengatakan, Inna lillahi tis'an wa tis'ina asman. Allah punya 99 nama. Faman hafidhaha dakhalal jannah. Siapa yang menjaga 99 nama ini masuk ke dalam surga. Bahasanya hafidhah, Pak. Hafidhah itu menghafal. Makanya kadang ibu-ibu di majelis taklim sebelum mulai pengajian, mari kita sama-sama melantunkan Asmaul Husna. Dilantunkan Pak. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Qudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaiminmu ya Aziz. Dihafal Pak, sampai nggak perlu pakai teks. Karena mendengar dari sebagian pengajian, Allah punya 99 nama, siapa yang menghafalnya masuk ke dalam surga. Jadi dihafal saja Pak. Ketika dia dihafal saja, lalu punya keyakinan, itu bisa membawa kepada surga. Nah, ketahuilah masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, yang diminta oleh Allah, faman hafidhaha, siapa yang menjaganya. Bagaimana menjaganya masyarul muslimin? Kalau kita punya keyakinan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, saya yakin Allah itu As-Sami'ul Basiru, Allah Maha mendengar. Enggak mungkin Pak ada seorang yang sedang melangkah menuju Allah, tapi dengan sangat mudahnya mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah. Allah Maha mendengar setiap kata yang terucap. Kemudian Allah itu basir, Allah Maha melihat. Tidak mungkin dalam sekejap pun seorang yang ingin mencari ridha Allah, mencari maqam di sisi Allah, dia bermaksiat walaupun sekejap, karena Allah Maha melihat. Allah itu alim, khabir, alim Allah sampai Allamul Ghuyub, Allah Maha tahu yang
gaib yang ada di dalam batin, fi dzatis sudur. Di dalam batin kita ini Allah tahu Pak, apa yang kita rencanakan, apa yang sedang berkuasa di batin kita, Allah Maha tahu. Saking Allah Maha taunya. Nah, siapa yang punya bab keyakinan di sisi ini, Allah alim, Allah khabir, dia tidak akan mau melanggar Pak. Allah itu Maha qawi, Maha kuat. Tidak ada tempat bagi makhluk untuk saingan dengan Allah. Ini poin pertama Pak. Seorang yang melangkah kepada maqam yang ingin dijadikan wali oleh Allah Subhanahu wa taala, dia meluruskan bab yakinnya. Sebab itulah seorang muslim yang baik harus punya salimul aqidah, akidah yang lurus. Yang kedua, masyaallah muslimin, seorang wali itu adalah wakanu yattaqun. Orangnya bertakwa. Disebut takwa itu adalah imtithalul awamiri wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Laksanakan perintah, jauhkan larangan. Ini poin kuat dalam bab kewalian. Masyarul muslimin, laksanakan perintah. Perintah Allah itu ada dua Pak. Ma talabas syari'u fi'lahu talaban jaziman. Sesuatu yang diminta untuk mengerjakan dengan dalil-dalil yang kuat, berarti itu adalah wajib. Permintaan yang tegas dan kuat, wajib. Man talabas syari'u fi'lahu talaban ghaira jazimin. Ini dalam definisi usul fikih Pak. Wajib adalah sesuatu yang diminta mengerjakannya dengan permintaan yang tegas. Sunnah adalah sesuatu yang diminta oleh Allah mengerjakannya tapi dengan talaban ghaira jazim. Permintaannya enggak tegas Pak, tapi disuruh mengerjakan. Maka dia hukumnya adalah sunnah. Siapa yang menghadapi perintah Allah, wajib dan sunnah, dua-duanya Pak, tidak dibeda-bedakan. Dia punya maksimal di dalam yang wajib, juga tidak ketinggalan dalam perkara sunnah. Ini yang disebut dengan langkah takwa. Kemudian takwa tidak juga bisa dilepaskan dari sesuatu yang disebut dengan ijtinabun nawahi, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Larangan Allah ada dua juga Pak. Ma talabas syari'u tarkahu talaban jaziman. Kata ahli usul fikih, sesuatu yang diminta oleh Allah meninggalkannya dengan permintaan yang tegas, haram. Yang kedua, ma talabas syari'u tarkahu talaban ghairu jazim. Sesuatu yang diminta Allah meninggalkannya tapi enggak tegas Pak, maka dia adalah makruh. Seseorang yang sedang melangkah menuju kewalian, menuju wali Allah, dia maksimal di sini Pak. Yang wajib dia kerjakan dengan baik, yang sunnah dia kerjakan dengan maksimal, yang haram dia jauhi dengan sangat totalitas, yang makruh sebisa mungkin dia tidak kerjakan. Ini yang melangkah Pak. Tidak seperti yang pernah dikatakan Rasulullah, tapi positif Pak, yang pernah dikatakan Rasulullah kepada seorang sahabat. Sahabat ini datang ke Rasulullah bertanya, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang bertanya ke Rasulullah, dia berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita iza shallaitul maktubat?" Menurut engkau ya Rasulullah, kira-kira saya salatnya cuma 5 waktu saja. Wasumtu Ramadan, saya puasa Ramadan saja. Wa halaltul halala, yang halal saya halalkan. Wa haramtul harama, yang haram saya tinggalkan. Walam azid ala dzalika, saya tidak tambah lagi. A'adkhulul jannah, bisakah saya masuk surga? Hebat Pak. Dia bertanya, salat cuma 5 waktu, puasa cuma Ramadan, kemudian yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan, enggak tambah lagi, bisakah masuk surga? Kata Rasulullah, na'am, ya, engkau masuk surga. Ada beberapa catatan di sini Pak, hadis ini. Pertama, ini orang sholatnya cuma 5 waktu Pak, tapi sholat 5 waktunya, innas sholata tanha anil fahsya'i wal
mungkar. Bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, Pak. Kita nih, Pak, sholat udah qobliyah, 5 waktu dikerjakan berjamaah, tambah lagi ba'diyah. Bahkan kadang kita isi dengan duha, tahajud, lengkap, Pak. Tapi kok maksiatnya jalan juga, Pak. Sahabat yang tadi hebatnya, sholatnya 5 waktu, tapi yang halal saya halalkan, yang haram saya tinggalkan. Enggak dilakukan maksiat, Pak. Hebatnya di sini, Pak, kualitas sholat. Yang kedua, renungan di hadis ini adalah seseorang yang mengerjakan yang pokok-pokok saja, Pak, maka dia selama yang inti dia kerjakan, yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, tiket surganya sudah dapat, Pak. Tapi tiket surga ini tidak sama dengan tiket surga yang dimiliki oleh orang-orang yang dekat kepada Allah dengan level khusus, yang kita sebut dengan dalam hadis ini sebagai waliyan, wali dan aulia. Nah, kita, Pak, ingin mencapai ridha Allah, kita tidak pakai ilmu sahabat tadi, Pak, yang cuma mengamalkan amal minimalis, Pak. Tidak, kita tidak pakai amal ini. Yang kita pakai adalah amal yang maksimal. Kalau sahabat, Pak, ada janji Rasulullah, Pak, untuk mereka. Ashabi kan nujumi fabi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Semua sahabatku seperti bintang, kata Rasulullah. Manapun yang kalian tiru dari mereka, kalian pasti dapatkan hidayah. Semua sahabat itu, Pak, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan kalau baca cerita perang Siffin, Mauqi'ul Jamal. Perang Siffin yaitunya perang yang terjadi antara pendukung Ali dan Muawiyah. Setelah fitnah terjadinya pembunuhan Utsman bin Affan, terjadi fitnah besar, Pak. Sampai kepada perang antara Muawiyah dan kelompok Hasan. Perang, Pak. Perang-perang seperti ini yang dilakoni oleh para sahabat, yang meninggal juga sahabat, Pak. Muslim yang meninggal juga sahabat Rasulullah. Lalu letak mereka sebagai bintang itu di mana? Nah, ma'syaral muslimin, sahabat-sahabat Rasulullah semuanya seperti bintang. Maknanya adalah mereka selalu berada dalam hidayah dan petunjuk Allah. Begitu mereka salah dalam memahami, sadar mereka dengan kesalahan, cepat bertobat, Pak. Maka sahabat yang tadi amal minimalis itu, Pak, memang benar-benar sedikit, Pak, amalannya. Sholat 5 waktu, puasa cuma Ramadan. Udah, Pak, selesai. Hanya saja dia tidak melakukan maksiat. Sorganya juga sorga sekedar sorga wajib. Nah, kita, Pak, kalau sekedar yang 5 waktu kita kerjakan, takutnya yang 5 waktu kita ini enggak memenuhi syarat untuk diterima Allah. Maka kita lengkapi dengan pahala-pahala sunnah. Kata Allah di sini, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti waliku, memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan perang untuk mereka. Diumumkan perang, Pak. Jangankan perang melawan Allah secara langsung, Pak. Kadang kita lagi nyaman-nyamannya, datang angin badai, atap rumah kita terbang, Pak. Terbang atap rumah kita, ada besi-besinya yang terbang, ada anggota rumah jadi korban, meninggal dunia. So, sangat mungkin, Pak. Kalau Allah sudah mengumumkan perang, maka tugas kita adalah menjauhi hal-hal seperti ini. Jangan sampai Allah murka kepada kita. Nah, ma'syaral muslimin, lalu hadis ini memberikan panduan kepada kita, Pak, untuk melangkah menuju makom kewalian. Nah, kalau saya termasuk yang lebih cenderung kepada pendapat yang menyebutkan bahwa yang namanya wali itu adalah makom terhormat di sisi Allah yang bisa dicapai oleh semua hamba yang soleh. Coba. Karena Allah mengatakan wali itu siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman dan mereka bertakwa, beramal soleh. Maka
kalau kita sebut Pak, siapa wali? Kita sebutkan dulu Pak, bagaimana langkahnya. Dari sini kita bisa melihat. Allah mengatakan, "Wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi ahabba ilayya bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alaihi." Ini dia Pak, walinya tadi. Yang mulai dirinci oleh Allah langkahnya. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan satu ibadah, dengan sesuatu apapun, melainkan yang paling aku cintai adalah yang mendekatkan diri dengan perkara-perkara wajib. Perkara yang aku wajibkan. Maknanya Bapak Ibu, kalau ada seorang hamba yang beramal A, B, C, D, banyak Pak amalannya, yang paling Allah cintai dulu adalah ibadah yang wajib. Contoh sederhana Pak, ada orang masuk ke masjid pagi-pagi Pak, dia sholat sunat 2 rakaat. Yang satu lagi, karena waktu subuh sudah masuk dan waktunya mepet, yang dia lakukan apa? Dia sholat subuh. Akhirnya yang sholat sunat tidak dapatkan sholat subuh, yang sholat subuh tidak dapat sholat sunat. Apa maknanya di sini? Mana yang paling dipilih Allah? Allah lebih memilih hamba yang melaksanakan ibadah wajib, bukan yang sunnah Pak. Jadi, wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alaihi. Yang paling Allah cintai adalah yang melaksanakan yang wajib. Allah kasih rezeki Pak. Berapa rezekinya? Saya punya uang 500.000. Untuk apa nih 500.000? Saya dulu pernah berencana kalau nanti, atau misal Pak, kalau nanti saya dapat rezeki atau anak saya sehat, bismillah, saya berencana untuk memberi hadiah kepada ustadz-ustadz di Masjid Munawwarah, misalkan imam Masjid Munawwarah. Yang satu lagi berpikir, 500.000 ini Bapak infakkan aja lah tuh ke fakir miskin. Ada satu Pak, satu nazar, satu infak sedekah. Yang paling Allah cintai yang wajib Pak. Uang 500.000 keluarkan untuk membayar nazar. Karena itu yang wajib dan itu yang paling dicintai oleh Allah. Nah, masyarul muslimin, yang wajib ini perlu kita pahami dari kita Pak, baik-baik Pak. Yang wajib dalam syariat kita ada 2. 1 wajib mengerjakan, 2 wajib meninggalkan. Wajib mengerjakan, wajib meninggalkan, posisinya sama Pak Bu. Sebagaimana wajib kita melaksanakan sholat, kita juga wajib meninggalkan khamar. Sebagaimana kita wajib bersedekah, kita juga wajib meninggalkan korupsi. Sebagaimana kita wajib berbuat adil, kita juga wajib untuk menjauhi kezaliman. 2 yang wajib ini Pak adalah sayap yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita cuma wajib mengerjakan, wajib meninggalkan, kita tidak lakukan atau tidak kita patuhi, sayapnya timpang Pak, nggak bisa. Maka kata orang SHMT kan gitu Pak ya, atau STMJ, sholat tetap maksiat jalan, ya nggak bisa Pak. Harus mematuhi 2 sayap wajib ini. Wajib mengerjakan, wajib meninggalkan. Nggak bisa dipilih-pilih Pak. Seorang yang sampai marhalah kewaliannya atau seorang yang melangkah menuju kewalian, dia melaksanakan atau maksimal dalam melaksanakan yang wajib. Wajib mengerjakan dan wajib meninggalkan. Maka masyarul muslimin, sahabat yang tadi Pak, yang diceritakan dalam hadis tadi, sholat 5 waktu, puasa cuma Ramadan, yang halal dia halalkan, yang haram dia tinggalkan. Dia dapat di poin 1 ini Pak. Semua yang wajib kepada dia sudah dia kerjakan, yang wajib dia kerjakan, yang wajib dia tinggalkan, sudah dia tinggalkan. Kenapa dia nggak berzakat? Dia miskin Pak, nggak ada duit ya Pak orang ini Pak. Kenapa dia tidak haji? Karena dia nggak punya harta untuk melaksanakan ibadah haji. Maka dia sudah menunaikan yang wajib. Lalu kata Allah, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Setelah maksimal melaksanakan wajib
mematuhi yang wajib, mengerjakan wajib, meninggalkan. Maka selagi hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah, maka ia akan aku cintai. Dicintai oleh Allah karena kita masuk di amal-amal sunnah. Tapi juga maksimal, Pak. Nah, sholat kita datang ke masjid dapat qobliyah, kemudian sholat kita berjamaah, selesai sholat kita tambah dengan ba'diyah, selesai sholat kita isi dengan zikir, doa kepada Allah. Rasulullah mengatakan, ditanya, ya Rasulullah, ayyu du'ain asma', apa doa yang paling didengar ya Rasulullah? Kata Rasulullah, dua, ad-du'a'u fi jawfil laili, doa di pertengahan malam. Yang kedua, ad-du'a'u ba'da salawatil mafruḍah, doa setelah sholat 5 waktu. Ada orang yang membid'ahkan doa setelah 5 waktu, Pak. Apa setelah 5 waktu, apa zikirnya? Zikir astaghfirullahaladzim la ilaha illallahul hayyul qayyum, kemudian ayat kursi ditambah ini. Doa enggak ada doa setelah sholat, dibid'ahkan. Lalu dikatakan, Imam Abu Hanifah katanya mengatakan tidak ada doa setelah sholat. Kalaulah ada, pasti Rasulullah sudah mencontohkan. Rasulullah mengatakan, ad-du'a'u fi duburi salawatil mafruḍah, doa setelah sholat 5 waktu. Karena kita habis beramal nih, Pak. Ini yang namanya tawassul dengan amal saleh. Selesai kita beramal, lalu minta. Jadi semua yang wajib-wajib, semua yang sunnah dikerjakan, Pak. Kita punya harta, berzakat, dengan harta kita berinfak, sunnah. Jadi maksimal di dalam yang wajib, maksimal di dalam yang sunnah. Yang sebagaimana juga kita, yang makruh itu juga kita tinggalkan, Pak. Nah, jadi levelnya beda, Pak, dengan orang umum. Hatta uhibbah, maka ia akan aku cintai. Masyaallah muslimin, dari sini, Pak, maka perlu kita pahami baik-baik. Seseorang yang melangkah kepada kewalian, dia maksimal dari dua sisi. Sisi batin, keyakinannya kepada Allah dan fikirnya. Yang kedua, sisi fisik, amal solehnya, Pak. Amal soleh. Seseorang yang disebut sampai kepada maqam, kepada wali Allah, atau orang yang sedang melangkah menuju maqam wali Allah, mereka adalah orang-orang yang yakin dan juga beramal. Kalau enggak beramal, Pak, itu bukan wali, Pak. Ya. Maka bapak-bapak di sini yang ahli saf awal, bapak-bapak yang selalu ahli saf awal, ahli jamaah, setiap sholat jamaah selalu terdepan, Pak. Belajar kita setiap subuh di sini, dapat ilmu, amalkan, dapat ilmu, amalkan, wajib, sunnah, semua kita amalkan, Pak. Kemudian silaturahim kita kuat, sehingga dalam amal kesendirian, tilawah kita jalan sangat bagus, Pak. Rasanya, Pak, saya yakin nih bapak-bapak yang istiqomah, maka bapak-bapak dengan kesungguhan dan keistiqomahan bapak-bapak, hadis ini bapak praktekkan, dapat, Bapak. 5 waktu jalan, dengan sungguh-sungguh mencari ridha Allah. Di luar sana ketika mencari rezeki, bapak-bapak mampu menjaga diri yang diharamkan, dari yang diharamkan Allah. Harta haram tidak sedikit pun tersentuh, melakukan perkara-perkara yang lain, berkata dusta jauh, karena kita dijaga oleh ilmu yang ada di majelis kita di sini, Pak. Nah, maknanya adalah ketika kita dijaga oleh ilmu yang kita dapatkan di sini, bapak-bapak sedang melangkah menuju makom kewalian. Itu poin pertama, Pak. Yang namanya wali, dia harus beramal. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam bab ini, Pak, sebagian kiai kita yang mengatakan ada yang disebut dengan wali majzub. Apa wali majzub, Pak? Seorang yang disayangi oleh Allah lalu diangkat syariat dari dia oleh Allah. Kenapa diangkat? Karena Allah sangat sayang kepadanya, diangkat syariat dari dia. Makna diangkat syariat apa? Diangkat akalnya oleh Allah, gila dia, Pak. Ketika dia sudah tidak normal lagi akalnya,
Allah angkat syariat dari dia, dia adalah wali majzub. Dan saya lebih cenderung ke pendapat ulama yang lain yang mengatakan dengan sangat sederhana Pak, bahwa rufi'al qalamu an salasatin, diangkat dosa dari umatku dari 3 golongan. Yang ketiga adalah wa anil majnuni hatta yufiqa, orang gila sampai dia normal Pak. Selama dia gila, maka syariat itu memang tidak ada Pak. Tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Jadi diangkat syariat oleh Allah dari orang tersebut karena dia sudah diangkat akalnya, gila dia Pak. Tapi kita jadikan beliau sebagai seorang wali, kurang pas. Kenapa? Wali itu 2 poinnya Pak. Akalnya sehat dan dia penuh yakin. Yang kedua, fisiknya penuh dengan amal. Ini wali Pak. Seseorang yang tidak memenuhi 2 unsur ini, dia kategori yang ma'fu anhu, orang yang sedang dimaafkan oleh Allah Pak. Enggak dianggap dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, daripada melihat orang yang di jalanan sudah gila, enggak berakal Pak, dianggap sebagai wali, yang paling dekat kepada langkah kewalian adalah bapak-bapak yang istiqomah menjaga 5 waktu. Sampai Rasulullah mengatakan, man lazamal jama'ata fashhadu lahu bil iman. Siapa yang istiqomah salat 5 waktunya, bersaksilah bahwa orang itu dalam keadaan beriman kepada Allah. Kalau orang munafik Pak, dia salatnya cuma 2 Pak, isya dan salat 3 berarti Pak, zuhur, asar, maghrib. Lalu kata Rasulullah, inna asqalas salati alal munafiqi al-insya'u wal fajru. Salat paling berat dikerjakan orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Coba, poin pertama, bahwa yang namanya wali adalah orang yang harus beramal. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah menyebutkan beberapa orang yang dijamin surga. Dijamin surga Pak. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, Abu Bakrin fil jannati wa Umaru fil jannah. Ada 10 orang yang dijanjikan surga Pak. Abu Bakar dalam surga, Umar di jannah. Ini disebutkan 10 orang. Orang yang paling layak disebut wali itu adalah Rasulullah. Itu wali tertinggi Pak. Yang kedua, para nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini Pak, yang akal mereka tidak pernah pikun, selalu sehat sampai meninggal dunia. Kemudian siapa lagi Pak? Para sahabat Nabi yang sudah disebutkan secara lisan tempatnya adalah surga. Sangat takut Pak mereka kepada Allah. Kemudian siapa lagi Pak yang disebut wali? Orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah masuk surga walaupun bukan dari golongan yang 10. Siapa? Ammar bin Yasir. Ketika dia disiksa oleh majikannya Abu Jahal, dia disiksa tetap bersabar Pak dengan ketauhidannya. Di tahun ke-5 kenabian, kata Rasulullah, sabran ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, tempat kalian adalah surga. Ini Pak yang wali Pak. Di bawah siksaan, ditarik panas matahari, dicambuk sampai di bawah ancaman pedang Abu Jahal, Sumayyah nggak gentar sedikit pun Pak. Jadi jangankan digoda dengan harta yang begitu mewah, banyak, digoda dengan kehilangan nyawa, diancam dengan kehilangan nyawa, tidak sedikit pun goyang Pak. Dia tetap taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah. Langsung dijanjikan Rasulullah sebagai ahli surga. Ini wali Pak. Maka Bapak Ibu, kita tinggal menempuh langkah-langkah orang ini. Nah, kemudian lalu ditutup oleh Rasulullah hadis ini dengan pelajaran penting. Seperti apa sih seorang wali? Ada buahnya Pak. Kalau kita bahasakan ciri-ciri seorang wali dan sekaligus dia sebagai langkah menuju kewalian tadi Pak. Dia ciri-ciri tapi juga langkah menuju kewalian. Kata Allah begini. Orang yang tadi Pak sudah beramal maksimal di wajib, maksimal di sunnah, dicintai oleh Allah. Fa idza ahbabtuhu fakuntu sam'ahu alladhi
yasma'u bihi. Kalau saya sudah mencintai seorang wali ini, maka saya akan menjelma menjadi telinga yang ia pakai untuk mendengar. Bahasanya gitu, Pak. Letterleknya. Tapi agar mudah kita memahaminya, kita bahasakan begini, Pak. Kalau saya sudah mencintai seorang hamba, maka hamba itu akan mendengar dengan pendengaran Allah. Gitu, Pak. Makna mendengar dengan pendengaran Allah adalah seorang hamba yang soleh, yang wali, dia tidak akan pernah mau mendengar sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Oh, itu berat, Pak. Kita sholat rajin, puasa rajin, tapi kalau giliran dengar-dengar musik, nggak jelas musik kita, Pak. Ini yang perlu bapak-bapak latih. Tapi saya memang senangnya dengar musik ini. Nah, kita sedang menuju kewalian ini, Pak. Bab wajib jamaah, sholat berjamaah, zakat, infak, sedekah, yang lain kita sudah lakukan, Pak. Tinggal kita sempurnakan bagaimana telinga kita hanya mendengar sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Satu. Yang kedua, kata Allah, wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Kita melihat dengan penglihatan Allah. Orang yang soleh, Pak, yang waliullah, nggak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak, melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Kalau kita masih menghiasi mata kita dengan yang diharamkan Allah, berarti kita masih punya PR, Pak. 5 waktu di Munawwarah, pengajian kita habis subuh, majelis taklim kita rutin. Nah, tinggal satu ini kita kejar lagi, Pak. Sempurnakan, mata saya hanya melihat apa yang diridhoi oleh Allah. Lalu yang ketiga, kata Rasulullah, kata Allah, wa yadahu allati yabtishu biha. Saya akan menjadi tangan yang yang ia pakai untuk menyentuh. Tangan kita ini menyentuh sesuai dengan keinginan Allah, gitu, Pak. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ada hal yang sangat miris di kita, Pak. Ini mungkin merusak citra Islam kadang, Pak. Orang yang kita makamkan dia sebagai wali, tapi dia dengan sangat mudah menyentuh perempuan. Perempuannya juga mau, kenapa? Saya sedang cari berkah wali. Bagi seperempuan, Pak. Tapi sejatinya wali itu adalah dia menyentuh dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Maka kata Rasulullah, la an yut'ana ra'su ahadikum bilijamin minan nar. Ditusuk kepala kalian dengan jarum dari api neraka, khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Ditusuk dengan jarum dari api neraka jauh lebih baik dibanding menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Gitu, Pak, dalam syariat. Nggak bisa menggampang-gampangkan. Nih, apalagi yang video-video yang nggak jelas itu, Pak. Pipi perempuan dipegang-pegang, tapi oleh jamaah dielu-elukan, kan bingung, Pak. Rusak citra Islam, pengajian keislaman gara-gara beberapa orang. Nah, kemudian yang keempat, kata Allah di sini, warijalahu allati yamshi biha. Allah akan menjelma atau dia akan berjalan dengan kaki yang diridhoi oleh Allah. 4, Pak. Ciri wali sekaligus juga bisa menjadi langkah menuju kewalian. Pertama, kita harus melatih telinga kita hanya mendengar yang diridhoi oleh Allah. Siapa yang membiarkan telinganya liar tidak mendengarkan yang diridhoi oleh Allah, jangan yakin, Pak. Jangan percaya itu seorang wali. Dan kedua, mata kita hanya melihat kepada apa yang diridhoi oleh Allah. Dan yang ketiga, tangan hanya menyentuh yang diridhoi Allah, kaki kita melangkah kepada yang diridhoi oleh Allah. Lalu Allah janjikan 2 hal. Yang pertama, orang kalau sudah sampai di makom ini, Pak, soleh, Pak, Bapak lihat wajahnya saja sudah yakin, Pak, solehnya. Maka kata Allah, wala in sa'alani la'u'tiyannah. Kalau hamba yang seperti ini berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Wala in ista'adzani la'u'idannah. Yang kedua, kalau dia minta perlindungan, aku akan lindungi. Makanya Bapak Ibu, kita diajarkan, Pak, kalau ketemu orang-orang soleh, Pak, ada sebagian ustaz-ustaz yang datang ke masjid kita, yakin, Pak, nampak aura soleh dari wajahnya. Jangan ragu-ragu, Pak, datang ke beliau, Ustaz,
doakan anak saya, dan itu sudah jadi budaya bagi kita. Karena orang yang sampai di maqam waliullah, Allah akan terima doanya. Jadi Bapak Ibu, kewalian adalah satu langkah yang bisa ditempuh oleh siapapun. Bapak Ibu, sungguh-sungguh kita cari Allah Pak, sampai kita kepada maqam kewalian. Yang kedua, ungkapan salah seorang ustadz kita di Indonesia dan juga mungkin sebagian ulama di Timur Tengah mengatakan, la ya'riful waliyya illal wali. Yang tahu siapa wali itu dia juga hanya seorang wali. Ini tidak selalu betul Pak, karena wali itu adalah makom yang disembunyikan oleh Allah. Nggak ada yang tahu Pak. Maka kalau kita mau sebut wali adalah orang-orang yang sudah pasti disebut namanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain itu Pak, generasi berikutnya kita nih Pak, makom kewalian itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak ada yang bisa mengatakan oh beliau itu wali. Lalu yang tahu wali adalah juga dia juga wali. Berarti Ustadz tahu kalau dia itu wali. Iya, alhamdulillah saya tahu. Berarti Ustadz juga wali, kan gitu Pak ujungnya. Berarti Ustadz juga wali, lebih kurang, kan gitu Pak. Kenapa tidak boleh Pak? Karena menyebutkan seseorang wali, maknanya adalah menempatkan dia di dalam sorga. Enggak mungkin ada wali dalam neraka Pak. Sementara kunci sorga ada di Allah. Maka kalau kita menyebut seorang wali dengan satu prinsip, ya Allah jadikan dia walimu, sebagaimana kami juga berharap jadikan kami juga wali engkau ya Allah. Jadi wali adalah makom yang disembunyikan oleh Allah, hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mengejar Allah dengan rincian langkahnya seperti tadi yang kita sudah sampaikan, adalah inti sari dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dimudahkan melangkah ke sana dan Allah kuatkan kita, lalu kita dikumpulkan oleh Allah nanti di akhirat kelak dalam surga bersama para nabi, para syuhada, para salihin. Jazakumullahu khairan. Mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Ada tanya jawab juga Pak, walaupun udah bunyi nih Pak. Boleh Pak, satu aja Pak kalau mau Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik istilah tadi Pak Ustadz, sholat jalan, maksiat jalan. Nah, sementara dalam suatu ayat kan dan mengatakan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian kita pernah juga dengar dari salah satu ustadz juga bahwasanya ada perbedaan ada makam sendiri-sendiri. Misalnya sholat itu berpahala, kemudian mengerjakan yang maksiat tadi dosa. Jadi ada tempatnya sendiri-sendiri Pak Ustadz. Yeah. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Itu menariknya Pak, tadi hadis yang seorang sahabat yang datang ke Rasulullah itu dia curhat ke Rasulullah Pak. Bapak-bapak coba renungkan aja Pak, hadisnya mengatakan begini, ya Rasulullah, saya tidak baca lagi teksnya, terjemahannya saja. Ya Rasulullah, bagaimana ya kira-kira ya Rasulullah menurut engkau? Salat saya cuma 5 waktu, puasa saya cuma Ramadan, yang halal saya halalkan, yang haram saya tinggalkan, bisakah saya masuk surga? Kan menarik Pak. Pertama, sholatnya cuma 5 waktu tapi bisa stop maksiat Pak. Ya kan hebat Pak. Kita sholatnya udah banyak tapi maksiat jalan terus. Poinnya di mana? Kualitas sholat. Tuh Pak, kualitas sholat yang sangat menentukan. Orang yang STMJ tadi Pak, sholat tetap jalan maksiat jalan, kualitas sholatnya bermasalah tuh Pak. Karena sejatinya janji Rasul, janji Allah, innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan yang mungkar. Maka kalau ada masalah, kok saya susah ninggalkan maksiat, ya begini-begini kok susah. Kualitas salat yang dipertanyakan Pak. Kualitas salat itu di dua sisi. Bab kebatinan dan fikirnya, yakin kita Allah Maha melihat, kita paham dengan kita baca. Yang kedua, gerakan fisik kita juga harus sangat baik. Wuduknya sempurna, sholatnya tidak terburu-buru. Kualitas sholat sangat menentukan maksiat setelah sholat. Nah, sahabat yang tadi Pak, yang sholatnya cuma 5 waktu, nggak ada qobliyah ba'diyah,
duha, tahajud, nggak ada Pak. Dia benar-benar menjaga kualitas sholat ini Pak. Ini hebatnya, sangat hebat Pak. Ini yang perlu kita kejar. Kita perlahan-perlahan insya Allah sampai di situ. Nah sekarang kan sholat itu dapat pahala, kalau dosa dapat maksiat. Rasulullah mengingatkan Pak, ittaqillaha haitsuma kunta, takwalah kamu dimanapun berada. Maknanya apa? Jangan takwa itu membatasi dimensi. Saya takwa di masjid saja, kalau di luar enggak di luar tetap takwa Pak. Kita jaga Allah dimanapun kita berada. Dijamin enggak Pak? Ketika kita benar-benar jaga Allah, kita akan berada selamanya dalam ketaatan jauh dari maksiat. Jatuh juga Pak di maksiat. Maka kata Rasulullah, jagalah Allah, takwalah kepada Allah dimanapun tanpa dibatasi oleh dimensi tempat, waktu. Namun kalau satu hari ternyata kamu tetap jatuh dalam maksiat, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, segera iringi maksiat itu dengan kebaikan, maka dia akan menghapusnya. Itu Pak. Jadi bukan imbang. Jadi saya di sini dosa, nanti sholat, pahala lagi, dosa lagi. Tidak Pak. Tapi jaga Allah semaksimal mungkin. Begitu jatuh di dalam maksiat, sudah berusaha nih Pak, segera iringi dengan kebaikan. Supaya dia bisa menghapus. Nah, kalau orang yang main-mainnya gini Pak. Kalau yang pertama, yang begitu dia jatuh dalam maksiat, segera dia bertobat dan beramal soleh, dihapus oleh Allah Pak. Tapi dia nggak sering. Makanya kalau dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Tsumma awrathnal kitaba allazi nastafaina min ibadina." Syariat ini, Alkitab ini kami wariskan kepada umatku. Umat kita Pak, umat Islam. Tapi umat kita terbagi jadi 3. Minhum zalimun faminhum zalimun linafsihi, ada yang zalim sama dirinya, tahu ini haram dikerjakan, tahu ini wajib ditinggalkan. Faminhum muqtasid, ada yang pertengahan, taat, rajin, tapi maksiat masih ada. Yang ketiga yang terbaik, wa minhum sabiqum bil khairat, yang selalu terdepan dalam kebaikan dan selalu tidak pernah melakukan keburukan. Nah, tugas kita nih Pak, kalau jatuh kita di maksiat, segera melakukan kebaikan. Kalau yang kedua, dia sebutkan 2 makom tuh. Ada yang, ini sholat itu makom pahala, maksiat makom dosa. Dikerjakan seiring. Kalau ibadahnya diterima oleh Allah, maksiatnya pasti dihukumi dosa. Imbang nggak dia Pak? Belum tentu imbang Pak. Ya, belum tentu imbang. Karena orang yang meremeh-remehkan maksiat, kata Abu Hurairah apa? La saghira ma'at takrar, ma'al istimrar. Enggak ada lagi dosa kecil kalau berulang-ulang. Jadinya dosa besar kan gitu Pak ya. Akhirnya Pak, berlama-lama di dalam dosa, ujung-ujungnya adalah dosa besar. Tapi bagaimana kalau ibadah jalan, maksiat jalan, ternyata ibadahnya juga nggak diterima Allah, jadinya 0 ibadah, fullnya di maksiat. Nah ini mungkin pemahamannya perlu diperbaiki saja. Dianggap seimbang itu bagus, tidak, tapi yang betul itu adalah jaga Allah. Kalau sekali jatuh di dalam dosa, segera tutupi dengan kebaikan, karena amal soleh tadi bisa menghapus kembali dosa yang telah terlaksanakan, gitu Pak ya, lebih kurang. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.